Ahibbul Araba li salasi. Cintailah Arab karena tiga perkara. Li'anni Arabiyun, karena sesungguhnya aku Nabi Muhammad berasal dari Arab. Wal Quran Arabiyun, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannah Arabiyun, dan bahasanya ahli surga adalah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Sahabat-sahabat UAR TV dimanapun kita berada, alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mulai belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini jikalau kita pelajari maka sebetulnya akan terasa mudah. Kalau kita belum pelajari maka dalam angan-angan kita itu bahasa Arab susah, bahasa Arab sulit, padahal mudah. Nah, di sini saya mencoba bagaimana memudahkan orang untuk belajar bahasa Arab. Bukan berarti saya mahir dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, tapi sama-sama kita belajar. Dalam belajar bahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu pasti yang pertama kali kita akan pelajari adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia, waktu kita sekolah TK, sekolah PAUD, sekolah SD kelas 1, kita diajarkan bagaimana belajar huruf A, B, C, dan seterusnya. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Kita ketika belajar bahasa Inggris, kita diajarkan bagaimana mengucapkan huruf yang betul, seperti I, B, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab juga, itu kita kenal dengan huruf. Ada huruf A, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya. Maka dalam belajar bahasa Arab, kita tidak perlu lagi untuk belajar huruf karena kita sama-sama sudah tahu huruf. Lantas kita meningkat ke level yang kedua, yaitu kita akan belajar kata. Kata ini dalam bahasa Arab yaitu kalimah. Jadi dalam belajar bahasa Arab jangan lagi menyebutkan kata, tapi kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimah itu susunan dari beberapa kata, maka itu kalimah. Tapi dalam bahasa Arab, susunan dari beberapa huruf, maka dinamakan kalimah. Nah, dalam bahasa Arab, kalimah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kata kerja. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai sebutan fi'il. Maka kalimah fi'il adalah kata kerja. Yang kedua, bagian dari kalimah yaitu kata benda, yang kita dalam bahasa Arab kenal dengan sebutan isim. Yang ketiga yaitu kata huruf. Nah, 3 bagian ini merupakan bagian dari kalimah, maka kita akan pelajari. Nah, setelah nanti kita paham tentang kalimah, maka kita naik ke level 3, yaitu kita akan bertemu dengan kalimat, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan jumlah, atau sebutan lainnya yaitu kalam. Nah, kalam merupakan susunan dari beberapa kalimah. Budi pergi ke pasar itu kalam. Sedangkan kalimah adalah susunan dari beberapa huruf. Seperti pergi itu kalimah. Budi merupakan kalimah. Ke juga kalimah. Pasar itu juga kalimah. Tapi ketika digabungkan maka sudah menjadi kalam, yaitu kalimah. Baik, huruf tidak kita pelajari karena kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimah. Ada kalimah fi'il, ada kalimah isim, ada kalimah huruf.
Kita mulai dari bawah, yaitu dari huruf. Huruf pun dalam bahasa Arab tidak perlu kita pelajari, cukup kita hafalkan. Jadi kalau kita hafal huruf, maka kita sudah bisa menggunakannya dalam bahasa Arab. Huruf di sini yaitu huruf yang memiliki makna. Kalau ini kan tidak memiliki makna. Ini huruf yang memiliki makna. Nanti saya akan share di grup tentang huruf yang memiliki makna yang perlu kita hafalkan. Contohnya seperti min. Min itu artinya dari. Jadi kita tidak perlu belajar huruf. Yang penting kita hafal min itu berarti artinya dari. Nah, kemudian kita sudah bisa mempraktekkan kalimat min ini dalam percakapan bahasa Arab kita. Walaupun kalimat-kalimat lainnya kita belum bisa menguasai, tapi untuk membiasakan kita gunakan min. Seperti kita mengucapkan ke anak kita, Bapak min masjid. Walaupun kita belum tahu bahasa Arabnya Bapak, walaupun kita belum tahu bahasa Arabnya masjid, maka karena kita sudah tahu bahwa bahasa Arabnya dari adalah min, maka kita gunakan min. Jadi kita tidak perlu belajar huruf, cukup dihafalkan. Seperti ila, ke. Kalau kita mau mengucapkan saya pergi ke pasar, maka kita karena sudah hafal ila, maka saya pergi ila pasar. Jadi kalimat lainnya yang kita belum hafal itu tidak kita paksakan ke bahasa Arab. Cukup kita ketika hafal min, cukup ketika kita hafal ila, maka kita gunakan dulu dalam percakapan bahasa Arab ini. Jadi dalam bahasa Arab, kata huruf itu tidak kita pelajari, karena inti daripada huruf ini yang penting kita hafal. Nanti akan saya share. Nah, yang kedua yaitu isim, kata benda. Kata benda pun kita tidak perlu pelajari. Kenapa? Karena kata benda atau isim juga cukup kita hafalkan. Dalam bahasa Indonesia itu kita perbanyak saja menghafal kosakata. Dalam bahasa Arab perbanyak saja kita mempelajari mufrodat, kata benda itu, agar kita bisa banyak menguasai kata benda sehingga nanti kita bisa mengumpulkan mereka menjadi kalam, menjadi sebuah kalimat. Contoh daripada kata benda kita cukup pelajari seperti kamar. Apa bahasa Arabnya kamar? Yaitu ghurfah. Ghurfatun. Nah, kalau kita sudah hafal bahasa Arabnya kamar yaitu ghurfah, maka kita gunakan dalam belajar bahasa Arab. Itu kita tidak mesti langsung dipusingkan apakah ini ghurfatun, apa ghurfatin, apa ghurfatan. Itu tidak mesti begitu. Cukup kita tahu ghurfah itu mau ghurfatan, ghurfatun, ghurfatin, kita tahu artinya adalah kamar. Jadi contoh, kita sudah mulai menggabungkan Bapak pergi ke kamar, Bapak pergi ila ghurfah ini. Maka kita sudah bisa mengucapkan kata benda kalau kita sudah banyak menghafal mufradat. Nanti saya akan beritahu isim-isim apa saja, kata-kata benda apa saja yang bagi pemula cocok untuk dihafalkan. Nah, yang kita akan pelajari lebih dalam yaitu yang paling terakhir, yaitu kata kerja atau fi'il. Karena dalam bahasa Arab fi'il itu tidak cukup dihafalkan, tapi bagaimana dipelajari. Karena ada kata kerja yang bermakna telah atau lampau. Dalam bahasa Arabnya disebut fi'il apa? Fi'il madhi. Ini. Jadi kita akan pelajari ini. Yang kedua ada kata kerja yang bermakna akan atau baru mau dilakukan. Dalam bahasa Arab terkenal dengan sebutan fi'il mudhari, yaitu akan.
Nah, yang ketiga ada fiil atau kata kerja yang mengandung makna perintah yang kita kenal dengan sebutan fiil amr, yaitu kata perintah. Nah ini, jadi sahabat-sahabat Uar dimanapun Anda berada, ini tiga ini yang akan kita fokuskan untuk kita pelajari, karena baik fiil madhi maupun fiil mudhari maupun fiil amr tidak cukup untuk kita hafalkan, karena akan ada beberapa perubahan dalam mengucapkannya. Maka tetap terus pantau video-video selanjutnya agar kita mudah dalam menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam mukadimah, bahwa cintailah Arab karena 3 alasan. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, kekasih kita, merupakan orang Arab. Yang kedua, bahasa di surga merupakan bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran berbahasa Arab. Mungkin ini video pertama yang saya bisa berikan, penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada yang tidak dimengerti atau kurang jelas, bisa ditanyakan nanti di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.